ibadah kita, walaupun ibadah kita di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan menyembah Tuhan ya adik-adik ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, baiknya kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, Engkau masih memberikan kami kedua orang tua yang sehat. Terima kasih untuk kakak adik kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami ingin kembali memuji Engkau, kami ingin kembali meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau urapi kami, berikan kami roh puji-pujian, berikan kami roh penyembahan. Biar Engkau hadir Tuhan Yesus di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay, puji Tuhan Yesus. Oke, aku mau tanya nih ke adik-adik semua yang ada di rumah nih. Ada sukacita hari ini? Amin. Amin. Kalau gitu coba senyum dulu. Kasih senyum ke mamahnya, kasih senyum ke papa, ke opung, ke nenek. Kasih senyum ke kanan kiri adik-adik semuanya. Senyum. Semuanya senyum. Oke, berarti kita udah siap memuji Tuhan ya. Siap memuji Tuhan adik-adik? Amin. Amin. Bilang apa sama pemain musik? Musik. Dari terbit matahari. Adik-adik bergerak ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji, angkat tangannya. Puji Tuhan, puji, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, ikutin kakak ya. Pagi-pagi sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji, puji Tuhan, puji, puji Tuhan. Dari terbit pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. 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 Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian,
adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mengangkat tangan kita sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk menyembah Tuhan. So adik-adik, kita siapkan hati kita, pikiran kita. Tidak ada yang nengok kanan nengok kiri, tidak boleh pegang apa-apa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita sungguh-sungguh, kita mengucap syukur karena Tuhan, karena semua apa yang Dia lakukan itu semuanya baik buat kita. Kesehatan, pernafasan yang sangat sungguh luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus baik sama kita. Mari kita bersyukur bersama Tuhan. Banyak yang sudah Tuhan perbuat untuk hidup kita, dari kita kecil sampai sekarang. Kita katakan banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidupku. Rancangan-Mu, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kalau adik-adik itu semua bangkit berdiri, kita katakan lebih sungguh lagi banyak yang Kau perbuat Tuhan. Banyak yang Kau perbuat
Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini lagi kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang tiba waktunya bagi kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kami semua pengertian untuk setiap firman yang akan kami pelajari, yang akan kami renungkan bersama-sama pada saat ini. Segala kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Shalom adik-adik, senang sekali Katiar bertemu kembali dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Kalian semua sehat? Puji Tuhan, Katiar juga sehat nih ya. Baiklah, firman Tuhan hari ini terambil dari Rut pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-22. Ya, Katiar mau kasih tahu nih sebuah gambar nih. Siapa yang masih ingat ini? Siapakah dia? Yo, siapa? Betul, dia Boas. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Iya, tentang siapa? Tentang Boas dan Rut. Nah, kalau minggu lalu Rut bekerja di ladangnya Boas. Dia ngambilin gandum-gandum yang jatuh. Tapi karena Boas ini orang yang penuh kasih, Boas tidak melarang dia, tidak melarang Rut ya. Jadi Rut bekerja di ladangnya Boas untuk mengambil gandum. Karena Rut ini hanya tinggal bersama ibu mertuanya yang bernama Naomi yang sudah tua, tidak bisa bekerja, sehingga Rut harus bekerja di ladangnya Boas. Ya, adik-adik, ada sebuah kebiasaan di Israel, kalau ada seorang yang keluarga yang suaminya sudah meninggal, seperti Rut, suaminya Rut itu sudah meninggal, jadi dia tinggal bersama dengan mertuanya. Harus ada keluarga yang lain yang menebus dia. Ya, yang membebaskan dia, yang gunanya untuk menolong dia. Nah, waktu itu Boas merupakan salah satu keluarga, tapi ternyata ada keluarga yang lain yang lebih berhak. Nah, suatu hari Boas mengumpulkan 10 orang tua-tua di depan gerbang kota. Nah, dia lalu panggil orang yang menebus. Ini Boas. Wow, di depan orang-orang yang tua-tua itu Boas panggil. Nih Boas panggil orangnya. Ini dia saudaranya yang dia punya yang seharusnya menebus Rut. Lalu ditanya, bagaimana? Kamu harus menebus Rut. Kamu harus membebaskan Rut dari keadaannya sekarang ini. Kamu harus membeli tanahnya Ibu Naomi semuanya, lalu membebaskan dia. Tapi orang yang ini nih, orang yang harusnya membebaskan, dia bilang, saya tidak bisa. Kenapa saya tidak bisa? Karena saya sudah punya tanah sendiri, saya sudah punya keluarga sendiri. Nah, lalu akhirnya orang yang ini yang harusnya menebus Rut ini bilang dia tidak bisa. Lalu Boas bilang sama orang yang tua-tua. Orang tua-tua itu orang yang dituakan, yang dihormati. Kalau sekarang itu misalnya Pak RT, Pak RW, gitu-gitu ya kalau yang di rumah kita sekarang ini. Tapi kalau orang yang zaman dulu dibilangnya orang tua-tua. Lalu Boas bilang sama mereka, ya bapak-bapak sudah dengar ya, ternyata dia tidak bisa menebus Rut gitu. Dia tidak bisa menebus Rut. Karena dia tidak bisa, saya yang akan menebus Rut. Nah, lalu kemudian orang ini pergi. Nah, Boas bilang begitu sama bapak-bapak itu. Karena orang tadi tidak bisa, saya yang akan menebus Rut. Adik-adik, kenapa Boas mau? Karena hatinya penuh dengan kasih. Dia mengasihi Rut, tapi dia juga mengasihi Ibu Naomi.
Sekalipun Ibu Naomi sudah tua, sudah tidak punya suami, suaminya meninggal karena sakit. Begitu juga dengan Ruth, suaminya meninggal karena sakit. Lalu akhirnya Boas bersedia. Caranya bagaimana? Ternyata caranya adalah menebusnya Bapak Boas mau menikah dengan Ibu Ruth. Iya, caranya begitu ternyata. Bapak Boas menikah dengan Ibu Ruth. Wah, senang sekali. Nah, sambil mereka mempersiapkan pernikahan. Ya. Menikah itu apa ya? Wah, seperti mama bapak kita. Menikah, diberkati oleh hamba Tuhan dan mereka menjadi suami istri. Nah, adik-adik, kenapa Bapak Boas mau menikah dengan Ibu Ruth? Kenapa Bapak Boas mau menebus Ibu Ruth? Yang pertama, karena Bapak Boas mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua, karena Bapak Boas mengasihi Ibu Ruth. Nah, adik-adik, sama seperti Bapak Boas menjadi penebusnya Ruth, kita juga punya seorang penebus yang luar biasa. Siapa? Tuhan Yesus. Bagaimana caranya Tuhan Yesus menebus kita, menebus adik-adik, menebus Katiar? Dengan cara mati di atas kayu salib. Untuk apa? Menebus dosa-dosa kita. Kenapa kita harus ditebus? Firman Tuhan katakan upah dosa ialah maut. Artinya apa? Orang yang berdosa harus masuk ke dalam api neraka. Tapi karena Tuhan begitu mengasihi adik-adik dan Katiar, mengasihi kita semua, Dia datang ke dunia. Dia menebus kita. Dia mati di atas kayu salib sehingga semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di mana? Di surga. Semua orang yang percaya kepada Yesus memiliki hidup yang kekal di surga. Adik-adik, sama seperti Boas menebus Ruth. Dia mau membebaskan Ruth dari kehidupannya. Bayangkan, mertuanya Ibu Naomi tidak punya suami, sudah tua. Lalu Ruth juga begitu, dia tidak punya suami. Seharusnya yang bekerja itu kan suaminya ya, tapi dia tidak punya, dia harus bekerja, dia harus mengalami penderitaan. Nah, Boas mau membebaskan Ruth, sama seperti Tuhan kita mau membebaskan kita dari hukuman dosa. Bagaimana caranya? Kita harus taat. Dengan sukacita Ruth menyambut Boas. Sama, kita juga harus dengan sukacita menyambut Tuhan Yesus. Ingat bahwa apa yang kita alami, bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, dalam hidup adik-adik maupun Katiar, semua ada dalam pengamatan Tuhan. Tidak ada yang terjadi karena kebetulan. Ya, semua terjadi dalam pengamatan Tuhan. Jadi, adik-adik, apa yang harus kita lakukan untuk menyambut penebusan yang sudah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib? Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam kehidupan kita. Lalu pada akhirnya, ketika kita sudah mengaku Yesus Tuhan, maka kita harus memberi diri dibaptis. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi adik-adik dan Katiar. Kita harus buktikan juga bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus dengan taat, dengan setia, dengan rajin baca firman, rajin beribadah, rajin berdoa. Dan lihat, Tuhan akan menggenapi semua janji Tuhan. Kalau Tuhan bilang Tuhan akan berkati, Tuhan pasti akan berkati. Yang penting kita taat dan setia. Ya, adik-adik, mari kita belajar seperti Boas. Kita belajar seperti Ruth. Boas penuh kasih. Ruth juga percaya kepada Tuhan bahwa apa yang dia alami semua terjadi karena Tuhan. Mari adik-adik, mungkin adik-adik sekarang bosan di rumah karena situasi kondisi seperti saat ini. Mungkin saat ini adik-adik pengen keluar,
Mungkin saat ini adik-adik pengen ke gereja. Katiar juga rindu sekali sama adik-adik, bertemu dengan adik-adik, beribadah di gereja. Tapi kalau sampai hari ini Tuhan masih izinkan kita beribadah dari rumah, itu semua dalam pengamatan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama supaya situasi sekarang ini bisa berlalu. Tuhan bisa? Bisa. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Semua Tuhan bisa. Yang penting kita setia. Mari kita berdoa. Kita minta Tuhan menyelesaikan virus yang ada di dunia. Bukan cuma di Indonesia ya adik-adik. Di dunia. Kita berdoa supaya Tuhan singkirkan itu. Tuhan tetap berikan kita kesehatan. Tuhan berikan kita berkat-berkat berlimpah. Apalagi kita saat ini sedang menuju saat-saat merayakan perayaan Natal. Pertanyaannya, adik-adik sudah latihan belum? Dengan video-video yang sudah dikirim oleh kakak-kakak pembina. Mari kita antusias, kita bersuka cita latihan, sekalipun kita latihan dari rumah, tapi kita bersuka cita. Itu wujud kalau kita mengasihi Tuhan. Ya, itu wujudnya, salah satu wujudnya. Antusias latihan. Video-video yang dikirim oleh kakak-kakak, latihan di rumah. Nanti kalau dibilang direkam, rekam di rumah. Kirim. Itu anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi adik-adik, Tuhan Yesus adalah penebus kita. Penebus Katiar, penebus adik-adik. Dia mau kita semua diselamatkan. Dia mau kita semua bahagia. Dia mau kita semua sukacita. Makanya penderitaan itu untuk Tuhan Yesus. Lakukan di atas kayu salib dan semua selesai. Tinggal kita percaya, kita beriman, kita berdoa, rajin baca firman, kita setia. Ayat hafalan kita hari ini dari Mazmur 121. Mazmur 121 ayatnya yang kedua. Yuk coba baca, adik-adik buka Alkitabnya di rumah. Mazmur itu di perjanjian lama ya. Lama atau baru? Lama. Mazmur 121 ayatnya yang kedua. Katiar baca, adik-adik perhatikan Alkitab. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Gampang kan? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ingat, pertolongan kita dari Tuhan. Mau minta tolong apa aja? Mau minta tolong supaya sehat, supaya pintar, supaya diberkati, supaya apa aja? Ingat, pertolongan kita dari Tuhan. Berdoa. Ya, ayat hafalan kita Mazmur 121 ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami pelajari saat ini. Bahwa Tuhan Yesus sudah menebus kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, ajar kami semua anak-anak-Mu untuk tetap percaya, untuk tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun kami beribadah dari rumah, tapi kami tetap antusias, kami tetap bersuka cita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu bahwa pertolongan kami adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan semua anak-anak yang ada di rumah ke dalam tangan Tuhan. Dari mulai bayi-bayi sampai anak-anak tunas yang ada. Engkau berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan yang terbaik yang daripada Tuhan. Hikmat, kepintaran, akal budi yang daripada Tuhan Kau limpahkan bagi anak-anak kami. Engkau berikan mereka damai sejahtera. Engkau berikan mereka sukacita untuk menjalani hari-hari mereka di rumah. Biarlah Bapa mereka boleh menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih. Engkau memberkati semua orang tua. Engkau memberkati mereka yang bekerja, mereka yang usaha. Apapun yang mereka lakukan, hamba berdoa Tuhan membuat semua berhasil. Sehingga berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dan jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala sakit penyakit, segala roh-roh orang kuat, segala roh-roh apapun, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tidak menjamah semua anak-anak kami. Mereka tetap sehat, mereka tetap kuat, mereka tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih.
hamba-Mu berhenti menyampaikan firman. Biar Roh Kudus yang memberikan pengertian bagi semua anak-anak kami yang mengikuti ibadah online pada saat ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.